aku tahu nih, kalian pasti sudah sangat bosan dengan karantina akibat virus corona. Tapi anyway, tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, makan yang banyak. Tapi jangan lupa olahraga juga, biar nggak bengkak kayak aku. Hari ini aku ingin bercerita tentang pengalaman pertamaku diterima kerja. Jadi waktu itu tahun 2010 aku berumur 17 tahun dan baru banget selesai ujian-ujian di sekolah. Nah, tetangga aku ada yang jadi guru les private tuh di daerah Menteng, dan dia nawarin untuk ngasih les tambahan ke salah satu muridnya dia. Jadi si papanya si anak ini pengen anaknya dikasih les tambahan karena udah deket ujian nasional atau UN. Anyway, anak ini umurnya kelas 6 SD ya. Tanpa menolak dan beralasan, aku langsung mengangguk setuju karena pada saat yang bersamaan aku juga tidak punya kegiatan khusus. Jadi, mengapa tidak, pikirku. Setelah sepakat, akhirnya aku dikasih jadwal untuk mengajar dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi kurang lebih 3 jam per hari. Cie, hari pertama aku berangkat dengan semangat sekaligus grogi karena aku dikasih tahu bahwa orang yang kuajarkan ini adalah salah satu orang yang terbilang kaya di daerah Menteng. Aku kemudian berangkat naik bus Transjakarta dan sampai di sana kurang lebih sekitar jam setengah 6 sore. Aku menyusuri jalan menuju alamat yang gue tuju sambil bengong ala-ala sinetron gitu, baru lihat rumah gendong. Maklum lah, aku anak biasa-biasa, jadi ya agak wah gitu. Setelah sampai, aku gugup bukan main karena rumahnya besar sekali sampai gak berani ngetok guys. Akhirnya aku paksakan juga masuk dan salah satu asisten rumah tangganya waktu itu membukakan pintu dan aku beruntung sekali karena dia adalah orang yang sangat ramah. Kemudian sampai di depan pintu aku masuk seperti biasa dan seperti masuk rumah pada umumnya aku membuka sandalku. Sandalnya tidak usah dilepas mbak, katanya. Dipakai aja, kita kalau di sini semua di rumah pakai sendal kok. Hehe, sambil tersenyum. Terus aku sambil pasang muka bego. Oh gitu. Oke. Dengan langkah malu-malu, akhirnya aku ikuti juga si asisten ini ke lantai 2. Ku menuju tangga, dia bilang lagi, "Gak usah mbak, capek naik tangga. Kita pakai lift aja." Wanjay, gila sih ini dalam hatiku. Aku pun sampai di lantai 2 dan langsung menuju kamar si anak yang akan kuberikan les. Setelah sampai di kamar si anak, aku semakin takjub karena untuk anak kelas 6 SD, apakah kamar ini tidak terlalu besar, pikirku. Ini sih kamar dia doang udah kayak rumah gue gitu dalam hatiku. Aku masih ingat jelas di dalamnya ada king size bed, terus ada alat musik lengkap sampai drum-drum segala. Terus lemarinya itu loh super duper besar dan gak tahu tuh isinya apa aja, kayaknya banyak banget sih. Sampai mungkin bajunya dari bayi disimpan semua. Singkat cerita, aku mengajar anak itu selama 2 minggu, kurang lebih 3 jam sehari. Dan setelah sesi mengajar itu selesai, aku diberikan gaji kurang lebih Rp700.000. Bersyukur sekali karena waktu itu uang segitu tuh udah lumayan banget loh ya buat anak umur 17 tahun yang belum lulus SMA. Dan feeling waktu pertama kali akhirnya bisa ngasih duit ke mama itu juga agak gimana gitu. Setelah beberapa waktu aku mengajar di sana, sempat kepikiran mau jadi asisten rumah tangga sih. Jadi kayak pengen mengganti cita-cita jadi asisten rumah tangga gitu. Karena setelah beberapa waktu aku mengajar di sana, si asisten tuh suka cerita, atau memang dulu aku yang kepo ya, aku juga nggak tahu. Jadi dia cerita dia udah pergi ke hampir
ke semua negara di dunia gitu. Jadi dulu aku tuh cita-citanya pengen traveling keliling dunia gitu. Jadi kok dia bisa gitu loh. Nah, akhirnya aku agak ada perasaan iri sampai aku mikir kok kayaknya ini enak banget ya cuma jadi asisten ini anak kecil, maksudnya kita cuma ngebantuin si anak ini ngambilin apa yang dia mau, nyuapin makan, terus siapin kebutuhannya, tapi rewardnya bisa sampai jalan-jalan ke sana kemari gitu. Jadi anyway, ini cita-citaku yang gagal ya guys. Nah, jadi pelajaran yang ku dapat selama mengajar di sana adalah bahwa nggak selamanya kekayaan itu memberikan kebahagiaan. Jadi di sana aku juga menemukan bahwa keluarga itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada masing-masing anggota keluarganya, padahal mereka serumah. Udah gitu si anak juga suka cerita tentang mama papanya yang cerai atau pisah. Dan aku juga akhirnya tahu bahwa nggak selamanya rumah yang besar itu juga memberikan kebahagiaan. Waktu di sana rumahnya lengkap loh dengan ruangan karaoke, ruangan meeting, kolam renang, dan banyak ruangan lainnya. Tapi semuanya tuh kayak empty gitu. Semuanya tuh kayak hampa ya, kayak nggak bernyawa gitu. Nah, cerita lucunya setelah 2 minggu aku mengajar di sana, berat badanku kurang lebih naik 5 kilo ya. Karena setiap aku selesai mengajar, si asisten selalu memberikanku makanan kayak kue lah, yang buah lah, nasi pakai ayam goreng Kentucky gitulah, kayak KFC. Terus ngasihnya setelah aku selesai ngajar lagi jam 9-an gitu. Habis makan, aku jalan ke halte busway. Terus abis itu aku pulang, cuci muka, ganti baju, tidur. Jadilah aku menggendut. Tapi nggak apa-apa dong, aku happy. Akhirnya selesai juga. Sekian cerita pengalaman kerja pertamaku. Dan jika kamu merasa video ini berguna, kamu boleh share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya supaya bisa jadi yang pertama untuk lihat video-video terbaru kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.